Untuk materi yang kedua yaitu manajemen bisnis. Poin pertama, business management. Tentang perkebunan itu sebuah usaha yang meliputi kebun dan pabrik, yang mana bekerja sesuai dengan sistem yang baku sehingga membentuk komunitas dan berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Jadinya di perkebunan itu ada berbagai macam arti yang jelas memiliki menghasilkan produk komunitas, baik itu kelapa sawit, teh, kopi, tebu, dan lain-lainnya. Kemudian sebagai penyediaan bahan baku. Ketiga, pengolahan bahan baku menjadi sebuah produk. Yang keempat, pemasaran produk dari hulu ke hilir. Yang kelima, secara fisik meliputi kawasan atau wilayah, baik wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi. Fungsi perkebunan itu ada tiga. Yang pertama fungsi ekonomi, yang kedua fungsi ekologi, yang ketiga fungsi sosial dan budaya. Oke, kita bahas yang pertama fungsi ekonomi, di mana yaitu peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat serta penguatan struktur ekonomi wilayah dan nasional atau kesejahteraan masyarakat. Yang kedua yaitu fungsi ekologi, yaitu peningkatan konservasi tanah dan air, penyerapan karbon, penyedia oksigen, dan penyangga kawasan lindung atau kelestarian lingkungan. Yang ketiga, sosial budaya, yaitu sebagai perekat dan pemersatu bangsa atau pengembangan wilayah. Kemudian ada komposisi pelaku usaha perkebunan. Untuk perkebunan di Indonesia itu luasnya lebih dari 21 juta hektar, di mana komposisinya 72% itu perkebunan rakyat, 22% perkebunan besar swasta, kemudian 6% perkebunan besar negara. Untuk komoditi kita di perkebunan di Indonesia itu ada kelapa sawit, karet, teh, kopi, kakao, tembakau, dan lain-lainnya. Kemudian karakteristik proses bisnis. Pertama, keunikan dalam aspek sosial, budaya, dan politik. Keunikan karena ketidakpastian produksi atau faktor genetis. Keunikan dalam campur tangan pemerintah. Kemudian keunikan dalam struktur persaingan dan rantai pelaku usaha. Kemudian ada beberapa pokok-pokok permasalahan. Yang pertama itu produktivitas dan kualitas produk pada on-farm masih rendah. Kedua, sentra produksi on-farm tersebar dan di daerah. Ketiga, persaingan bahan baku yang relatif kurang sehat. Keempat, industri pengolahan off-farm belum berkembang. Kelima, pajak dan berbagai pungutan ekonomi biaya sangat tinggi. Keenam, kualitas dan komitmen SDM perkebunan relatif masih rendah. 7. Tekanan isu-isu global, lingkungan, keamanan pangan, dan lain-lainnya. Poin besar nomor 2 yaitu SPPM atau Sistem Perencanaan dan Pengendalian Manajemen, di mana manajemen memiliki definisi yaitu suatu proses perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan, dan mengarahkan serta mengontrol aktivitas organisasi agar tujuan organisasi dapat tercapai. POAC, Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling. Kemudian untuk fungsi manajemen, kalau kita ibaratkan kita seorang planters atau asisten tanaman, fungsi manajemen ini sangat erat dengan kita dalam bekerja di bidang operasional. Oke, pertama perencanaan. Perencanaan kerja itu pastinya seorang planters itu membuat RKH atau rencana kerja harian, di mana itu ada rencana kerja untuk panen maupun pemeliharaan. Organizing atau pengorganisasian, di mana maksudnya itu kita yang bagi kerja. Contoh, ke mandor 1 Pak 1 kita besok kerja ini. Kemudian actuating maksudnya pelaksanaan. Jadi kita setelah kita tadi bagi kerja di proses organizing,
kita masuk ke tahap actuating, menggerakkan orang. Nah, jadi kita menggerakkan seluruh pekerja kita ke lapangan, baik pekerja permanen maupun pemeliharaan, baik itu tenaga chemis, tenaga pemupukan, tenaga babat, dan tenaga semacam lain-lainnya. Dan yang terakhir itu controlling atau pengendalian. Nah, di situ kita bisa melihat nanti di hasil akhir dalam bentuk PB, baik itu PB 24A, 24B, dan yang lain-lainnya. Nah, kita bisa memantau atau mengontrol dapat berapa sih kapasitas panen si A, si B, si C tersebut, dan berapa hektar sih pengerjaan chemis tadi, babat tadi, dan berapa ton si pupuk tadi